Kita mulai ya teman-teman. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Yang saya hormati teman-teman media, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya untuk menghadiri kegiatan konferensi pers yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam rangka memberikan update terkait dengan beberapa isu dan juga perkembangan informasi pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilu 2024. Hadir bersama-sama kita semua di sini ada Pak Hasyim Asyari, Ketua KPU, kemudian Pak Yulianto Sudrajat, beliau Ketua Divisi untuk urusan logistik, keuangan, perencanaan, organisasi, umum, dan yang lainnya. Kemudian hadir bersama-sama kita juga ada PLT Deputi Administrasi, Pak Suryadi, dan kemudian Kepala Biro Teknis, Ibu Melgia Van Harling. Nah, sebagai informasi, anggota-anggota KPU yang lain sedang mendapatkan tugas untuk terkait dengan rencana pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur. Jadi hadir bersama kita, di sini ada 3 anggota KPU. Nah, ada 4 isu sebenarnya dari perkembangan tentang update informasi pemilu. Yang pertama, pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan oleh PPK dan juga PPLN. Nanti update-update beserta datanya akan disampaikan oleh Ketua KPU dan juga nanti akan kami sertakan semua data sekaligus informasi-informasi detailnya dalam rilis yang akan kami sampaikan. Yang isu pertama pelaksanaan dari PPK dan PPLN, nanti perkembangannya sejauh mana. Yang kedua, pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kabupaten kota, itu sebagai isu kedua, karena sebagian besar pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara sudah terjadi di sekian ribu PPK kita, nanti detailnya ada, dan sebagian juga pada saat yang bersamaan juga dilakukan rekapitulasi di tingkat kabupaten kota, meskipun jumlahnya juga masih belum besar, tetapi yang di PPK yang relatif besar. Kemudian yang ketiga, terkait dengan data daerah atau TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang, pemungutan suara lanjutan, dan kemudian pemungutan suara susulan. Nah, kami memberikan update untuk informasi dan data hari ini, itu cut off-nya di tanggal 26 Februari 2024 pukul 17, jadi kemarin. Nah, tentu saja kalau nanti ada data-data perkembangan berikutnya, kami akan tetap lakukan update. Yang keempat, kami juga ingin mengupdate perkembangan data rekap, di mana kami melakukan perbaikan tetap dilakukan, dan kemudian teman-teman juga bisa langsung mengakses bagaimana kemudian improvement yang terjadi di Sirekap. Karena kalau sampai sekarang itu sudah mulai terlihat beberapa data selain hitung suara baik untuk Pilpres, Pileg, DPR, DPD, DPR provinsi dan kabupaten kota juga sudah ada rekapitulasi. Dan nanti akan ketahuan kalau misalnya di hasil kecamatan, misalnya di satu dapil dengan beberapa kabupaten kota, di satu kabupaten kota ada sekian jumlah kecamatan, maka akan terupdate di situ berapa kecamatan yang sudah ada di hasilnya, berapa yang masih belum. Jadi progresnya dan improvement yang terjadi di sana. Nah, yang kelima sebenarnya bukan isu kelima, tapi nanti Pak Derajat mungkin juga akan menyampaikan. Pada tahap yang sama saat ini kami juga sedang mempersiapkan perkembangan tahapan pilkada. Ini juga secara simultan kami di KPU, walaupun nanti pilkada lebih banyak di teman-teman KPU provinsi dan kabupaten kota, tetapi tetap dalam konteks kebijakan itu dalam wilayah dan kendali Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Saya kira itu, Pak Ketua, silakan bisa membacakan detail-detailnya. Nanti setelah Pak Ketua dan kemudian Pak Derajat, kita akan buka sesi tanya jawab dan kemudian kita akhiri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Mas Agus Melas, anggota KPU, Mas Yulianto Sudrajat, anggota KPU,
Mas Suryati, Kepala Biro Perencanaan, Mbak Melki, Kepala Biro Teknis pada Kesekjenan KPU, teman-teman sekalian, saudara jurnalis yang berbahagia yang berkesempatan hadir pada konferensi pers KPU pada hari ini, hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa perkembangan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Nanti pada bagian akhir kita akan sama-sama menyaksikan layar di belakang sana. Nanti kamera tolong ditata untuk bisa menyorot atau merekam lah ya gitu ya, mendokumentasikan apa yang di layar. Saudara sekalian, yang pertama tentang pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan oleh PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan PPLN, Panitia Pemilu Luar Negeri. Kecamatan kita atau PPK itu ada 7.277 PPK, dan PPLN ada 128 PPLN. Berdasarkan update informasi yang kami terima, yang kami kumpulkan sampai dengan hari ini, hari Selasa, tanggal 27 Februari tahun 2024, jam 2 dini hari WIB tadi, untuk rekapitulasi di tingkat kecamatan untuk pemilu presiden dan wakil presiden, dari 7.277 PPK yang telah selesai melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan berjumlah 5.403 kecamatan, setara dengan 74,25%. Yang masih proses rekapitulasi, pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan berjumlah 853 kecamatan atau setara dengan 11,72%. Yang belum melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan masih ada 1021 kecamatan atau 1021 kecamatan, setara dengan 14,03%. Mengapa ini belum dilaksanakan? Karena masih ada yang kemarin pemungutan suara ulang, pemungutan suara susulan atau PSS, dan juga pemungutan suara lanjutan. Untuk pemilu di luar negeri, teman-teman PPLN telah selesai melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada 127 PPLN. Jadi dari 128 PPLN sudah selesai semua kecuali satu, yaitu PPLN Kuala Lumpur. Ini setara dengan 99,21%. Yang sedang diproses adalah di Kuala Lumpur. Yang kedua, untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan dan PPLN untuk pemilu anggota DPR. Yang pertama untuk PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan, yang telah selesai melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan untuk pemilu anggota DPR, itu 5.300 kecamatan. 5300 kecamatan, setara dengan 72,83%. Berikutnya yang masih dalam proses melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan berjumlah 896 kecamatan atau setara dengan 12,31%. Yang belum melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan masih ada 1081 kecamatan atau 1081 kecamatan, setara dengan 14,86%. Untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu DPR oleh PPLN, Panitia Pemilu Luar Negeri, yang telah selesai melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPLN adalah 127 PPLN atau setara dengan 99,21%. Yang masih dalam proses adalah PPLN Kuala Lumpur, hanya satu itu saja. Berikutnya adalah pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, yang telah selesai melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan
sebanyak 5.348 kecamatan, 5348 kecamatan setara dengan 73,49%. Yang masih dalam proses melakukan pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan berjumlah 823 kecamatan, setara dengan 11,31%. Kemudian PPK atau kecamatan yang belum melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan berjumlah 1.106 kecamatan, 1106 kecamatan, atau setara dengan 15,20%. Selanjutnya untuk pemilu anggota DPRD Provinsi. Yang telah selesai melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan itu 5.282 kecamatan atau setara dengan 72,58%. Yang masih dalam proses melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan ada 871 kecamatan atau 11,31%. Kemudian yang belum melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu anggota DPRD Provinsi di tingkat kecamatan masih ada 1.124 kecamatan atau 1124 kecamatan, setara dengan 15,45%. Kemudian yang berikutnya untuk pemilu anggota DPRD Kabupaten Kota. Ini nanti hitungannya berbeda dengan yang pemilu yang lain-lain karena apa? Untuk Provinsi DKI Jakarta tidak ada pemilu anggota DPRD Kabupaten Kota karena DPRD-nya hanya ada DPRD Provinsi. Sehingga nanti untuk yang pleno di tingkat kecamatan hasil pemilu anggota DPRD ini dari 514 kabupaten kota dikurangi 6 kabupaten kota di DKI Jakarta. Yang telah selesai melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan berjumlah 5.265 kecamatan atau setara dengan 72,79%. Kemudian yang masih dalam proses melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan berjumlah 830 kecamatan atau setara dengan 11,48%. Yang belum melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan masih ada 1.138 kecamatan atau setara dengan 15,73%. Teman-teman sekalian, para jurnalis, yang kedua, perkembangan tentang pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Kota. Dari 514 KPU Kabupaten Kota sampai dengan hari ini Selasa 27 Februari jam 2 dini hari WIB adalah sebagai berikut. Untuk pemilu presiden dan wakil presiden, dari 514 KPU Kabupaten Kota yang telah selesai melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten kota berjumlah 13 kabupaten kota atau setara dengan 2,53%. Yang masih dalam proses melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten kota 47 kabupaten kota atau setara dengan 9,14%. Kemudian yang berikutnya yang belum melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten kota berjumlah 454 kabupaten kota atau setara dengan 88,33%. Yang kedua untuk pemilu anggota DPR RI dari 514 kabupaten kota yang telah menyelesaikan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten kota berjumlah 12 kabupaten kota atau setara dengan 2,33%. Yang masih dalam proses melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten kota berjumlah 43 kabupaten kota atau setara dengan 8,37%. Yang belum melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten kota berjumlah 459 kabupaten kota atau setara dengan 89,30%. Yang berikutnya untuk pemilu DPD
Dari 514 kabupaten kota yang telah selesai melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten kota berjumlah 13 kabupaten kota atau setara dengan 2,53%. Kemudian yang masih dalam proses melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten kota berjumlah 44 kabupaten kota atau setara dengan 8,56%. Yang belum melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten kota berjumlah 457 kabupaten kota atau setara dengan 88,91%. Berikutnya untuk pemilu anggota DPRD Provinsi, dari 514 kabupaten kota telah selesai melakukan pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten kota sudah berjumlah 12 kabupaten kota atau 2,33%. Kemudian masih dalam proses melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten kota 43 kabupaten kota atau setara dengan 8,37%. Yang belum melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten kota berjumlah 459 kabupaten kota atau setara dengan 89,3%. Yang terakhir untuk rekapitulasi, untuk pemilu anggota DPRD Kabupaten Kota, sebagaimana saya sampaikan tadi, dari 514 kabupaten kota, itu 6 kabupaten kota yang ada di wilayah Provinsi DKI Jakarta, tidak ada rekapitulasi untuk pemilu DPRD Kabupaten Kota, karena memang tidak ada DPRD-nya Kabupaten Kota, sehingga yang melaksanakan pemilu anggota DPRD Kabupaten Kota ada 508 kabupaten kota. Dari 508 kabupaten kota tersebut yang telah selesai melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten kota berjumlah 13 kabupaten kota atau setara dengan 2,56%. Kemudian yang masih dalam proses melaksanakan rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten kota berjumlah 47 kabupaten kota atau setara dengan 9,25%. Kemudian yang belum melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten kota berjumlah 448 kabupaten kota atau setara dengan 88,19%. Itu perkembangan informasi tentang pelaksanaan rekapitulasi rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Kota. Yang berikutnya adalah informasi perkembangan tentang daerah atau tempat pemungutan suara atau TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang PSU, pemungutan suara lanjutan atau PSL, dan pemungutan suara susulan atau PSS. Sampai dengan hari ini tanggal 27 Februari 2024 jam 2 dini hari tadi, daerah yang telah melaksanakan pemungutan suara ulang atau PSU, pemungutan suara lanjutan atau PSL, dan pemungutan suara susulan atau PSS adalah sebagai berikut. Jumlah pemungutan suara ulang ada pada 738 TPS, 738 TPS. Kemudian yang melaksanakan pemungutan suara susulan 117 TPS. Maaf, saya ulangi. Yang melaksanakan pemungutan suara ulang 738 TPS, yang melaksanakan pemungutan suara lanjutan PSL 117 TPS, kemudian yang ketiga yang melaksanakan pemungutan suara susulan atau PSS adalah 258 TPS. Jadi total TPS yang telah menyelenggarakan pemungutan suara ulang, pemungutan suara lanjutan, dan pemungutan suara susulan itu ada 1.113 TPS atau 113 TPS. Persebarannya, daerah yang melaksanakan pemungutan suara ulang, pemungutan suara lanjutan, dan pemungutan suara susulan tersebar di 38 provinsi, kemudian berada pada 229 kabupaten kota, dan tersebar di 430 kecamatan dan 560 desa kelurahan yang dilaksanakan mulai tanggal 15 Februari sampai dengan 27 Februari 2024.
Selanjutnya untuk Sirekap ya, perkembangan data Sirekap sebagaimana kami informasikan sejak awal pasca pemungutan suara hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, yaitu sejak tanggal 15 Februari hari Kamis 15 Februari 2024 sampai dengan hari ini Selasa 27 Februari 2024, jadi dalam durasi berapa? 12 hari ya. Perkembangannya sebagai berikut ya. Ini yang saya sampaikan adalah data anomali. Anomali itu saya kira teman-teman sudah paham ya, bahwa hasil unggah foto form C hasil itu yang di-scan, lalu kemudian hasil pembacaannya anomali, dan kemudian kami lakukan koreksi secara bertahap mulai 15 Februari sampai dengan hari ini. Jumlahnya adalah sebagai berikut. Untuk pemilu presiden dan wakil presiden sebanyak 154.541 TPS, 154.541. Yang kedua, untuk pemilu DPR RI sebanyak 13.767 TPS atau 13767 TPS. Untuk pemilu DPD sebanyak 16.450 TPS atau 16450 TPS. Sementara untuk data anomali, temuan data anomali dan kemudian hasil koreksinya untuk pemilu DPRD provinsi itu dikerjakan oleh KPU provinsi, dan kemudian untuk pemilu DPRD kabupaten kota dikerjakan oleh KPU kabupaten kota. Sementara itu yang berkaitan dengan perkembangan informasi pemilu, nanti kita sama-sama saksikan tayangan di sana setelah kongres ini, penyampaian informasi ini, bagaimana perkembangan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan rekapitulasi di tingkat kabupaten, dan nanti kita sama-sama saksikan unggahan formulir jenis atau model DA kecamatan, DA hasil kecamatan, itu rekap kecamatan, dan kemudian nanti kita saksikan sama-sama formulir jenis atau model DB rekapitulasi hasil kabupaten kota. Sehingga dengan begitu apa-apa yang dikerjakan secara berjenjang, rekapitulasi secara berjenjang, hasilnya berita acara juga kita unggah ke Sirekap, supaya kemudian semua pihak bisa mengikuti, bisa mengakses, supaya tahu perkembangan hasil penghitungan suara secara berjenjang dan rekapitulasi hasil perolehan suara secara berjenjang. Demikian dari saya. Selanjutnya untuk perkembangan tahapan pilkada akan disampaikan oleh Mas Derajat. Silakan. Cek. Terima kasih Mas Ketua, Mas Melas, Pak Karo, Bu Karo yang saya hormati, dan kawan-kawan media semuanya. Seperti yang disampaikan Pak Melas tadi ya, di tengah-tengah KPU ini menuntaskan seluruh rangkaian tahapan untuk pemilu. Saat ini pun juga sudah masuk untuk tahapan pilkada. Dan tentu ini juga sudah disiapkan oleh kawan-kawan yang seluruh Indonesia ini, baik KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota, yang menyelenggarakan pilkada serentak di seluruh Indonesia. Jadi untuk tahapan terdekat yang saat ini, yaitu berdasarkan peraturan KPU nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan program dan jadwal untuk pemilihan gubernur dan pemilihan bupati wakil bupati. Tahapan awal yang perlu dipersiapkan adalah terkait dengan pendaftaran pemantau pemilihan dan pendaftaran pencalonan perseorangan. Jadi untuk pendaftaran pemantau pemilihan atau pemantau pilkada ini ya, lebih simpelnya begitu. Jadi untuk pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan dilaksanakan mulai hari ini, tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024. Pendaftaran dan akreditasi pemantau pemilihan dalam negeri mendaftar untuk mendapatkan akreditasi dari KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota atau KPU Republik Indonesia. Jadi untuk akreditasi untuk pemantau untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur itu dari akreditasinya dari KPU provinsi. Berikutnya untuk pemantauan
pemilihan bupati, wakil bupati atau pemilihan wali kota, wakil wali kota, akreditasinya di KPU kabupaten kota. Pun berikutnya untuk pemantau pemilihan asing mendaftar pada KPU Republik Indonesia atas rekomendasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk mendapatkan akreditasi. Nah, itu tahapan untuk pilkadanya ya, Bapak Ibu semua, kawan-kawan semua. Berikutnya tahapan terdekat lagi adalah untuk persiapan pencalonan perseorangan. Untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, calon wali kota dan calon wakil wali kota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi. Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan dilaksanakan mulai tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan 19 Agustus 2024. Jadi ini update untuk tahapan pilkada yang paling dekat yang juga harus sudah dilaksanakan jajaran oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Ya, yang untuk KPU Provinsi pasti untuk yang pemilihan gubernur ya, yang kemudian untuk pemilihan bupati dan pemilihan wali kota pasti di KPU Kabupaten Kota untuk proses pendaftaran pemantau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Derajat. Teman-teman semua, sebelum nanti kita lihat tayangan perkembangan Sirekap dari Sirekap Web, kita buka dulu sesi tanya jawab. Sebelum itu saya mau koreksi, ternyata data update yang dilakukan oleh pihak KPU sebelumnya kan tanggal 26 Februari pukul 17, ternyata sampai tadi malam dini hari pukul 2 pagi 27 Februari tetap bekerja, dan data-data updatean itu adalah data yang disampaikan tadi adalah per 27 Februari pukul 02 dini hari, 02 waktu Indonesia Barat. Demikian koreksinya. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Yang belakang satu dari itu BTV ya? Ya, BTV, kemudian Mbak Dian, Kompas. Ada lagi? Nah, yang belakang sana yang duduk Mbak. Belakangnya Insan. Iya. Dari mana Mbak? iNews. Bentar saya cek dulu ya. BTV, kemudian Kompas, iNews. Terus Masnya dari Republika. Oh, banyak juga ya. Akah ya, Akah dari MI Media Indonesia, atau ada masih? Oh ya, dari Pikiran Rakyat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada 6. Bentar, kita dua lagi deh. Ini juga tadi portal. Pertanyaannya kira-kira beda lah ya. Iya ya. iNews, terus yang paling belakang dari mana Mas? Kuparan. Oke. Kita mulai dulu dari BTV, mic-nya. Silakan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, saya Helmut Timothy dari BTV. Mas, ini terkait dengan pemilihan ulang yang di Malaysia ya. Saya boleh disampaikan ini untuk waktu pastinya kapan? Dan kemarin ini kan KPU menonaktifkan 7 anggota PPLN yang di Malaysia. Nah, ini sifatnya pemberhentian sementara. Itu merupakan sanksi hukumkah atau dari pihak KPU sendiri juga menerapkan sanksi hukum yang lain? Mungkin kalau di dalam undang-undang pemilu itu kan ada tindak pidana pemilu ya. Apakah itu juga tergolong dalam penerapan di dalam penonaktifan 7 anggota PPLN di Malaysia? Kalau dari saya itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih dari BTV terkait dengan pemilihan suara ulang di Kuala Lumpur ya. Yang kedua dari Mbak Dian, Kompas. Ya, terima kasih. Selamat sore Pak Ketua, Mas Agus Milas dan Mas Derajat. Saya ada 3 pertanyaan ini. Yang pertama terkait dengan
PSU, PSS, dan PSL gitu. Tadi sudah disebutkan datanya ya, tapi pengen tahu alasan untuk PSU, PSS, dan PSL itu apa aja ya Mas? Kalau kemarin sempat disebutkan itu alasannya diantaranya akses, kondisi alam, cuaca, terus ada masalah DPT juga ya. Nah kalau alasan-alasan itu kan seharusnya sudah bisa diantisipasi sejak awal ya. Misalnya kalau soal alam, logistiknya mungkin bisa dikirimkan lebih cepat gitu. Nah mungkin bisa dijelaskan lebih jauh gitu, dielaborasi alasannya seperti apa untuk PSU itu. Terus yang kedua untuk pemilu luar negeri yang dilaksanakan PSU di Malaysia, itu kan kalau kita baca-baca lagi berita di pemilu 2019, problemnya itu hampir sama, mungkin Mas Hasim juga tahu karena kalau baca-baca berita file lama itu narasumbernya Mas Hasim. Nah ini kan tahun 2019 itu kan juga ada 2 PPLN yang diberhentikan. Nah untuk pemilu 2024 ini ada 7 gitu, ini hampir sama juga nih problemnya. Terus juga di 2019 ada ditemukan surat suara yang sudah dicoblos juga di sebuah ruko gitu. Itu mungkin alasannya KPU itu masih menerapkan metode pos itu apa ya Mas Hasim? Kan sebenarnya itu masalah yang sama ya di pemilu sebelumnya. Kemudian kemarin juga ada rapat Mas antara KPU, Bawaslu, dan Kementerian Luar Negeri. Apakah sudah ditentukan juga kapan jadwal PSU ini di Kuala Lumpur akan dilaksanakan gitu. Terus yang ketiga ini soal dulu kalau nggak salah Presiden Jokowi itu pernah bilang bahwa KPU harus berhati-hati terkait urusan teknis karena urusan teknis ini bisa jadi politis gitu. Pengen tahu aja sih pandangan dari KPU terkait hal-hal teknis ini, kan spekulasinya udah luas ya Mas ya, udah ada yang menduga bahwa ini curang gitu. Nah, apakah KPU sendiri juga khawatir gitu Mas bahwa kendala-kendala teknis ini akan digunakan untuk kecurangan gitu? Tanggapannya seperti apa? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Dian. Tapi kalau lebih baik tadi teknis-teknisnya dielaborasi dikit, jadi kita nggak ngawang-ngawang tuh teknis politis teknis apa gitu. Misalnya ada contoh kasus konkret apa? Oh, Sirekap. Nah gitu maksudnya. Kan lebih enak kita punya bayangan sama. Oke, makasih. Nanti kita respon itu ya. Silakan sekarang ke iNews. Ya, selamat sore Pak. Saya Anggita dari iNews TV. Yang ingin saya tanyakan soal hasil scan 1 yang tidak ada atau blank. Itu bagaimana dengan kelanjutannya Pak? Gimana? Soal hasil scan C1 hasil, ya, C1. yang tidak ada atau blank. Saya ingin menanyakan untuk kelanjutannya. Ya, terima kasih Pak. Itu aja. Oh ya udah kalau gitu iNews yang portal ya. Iya Mas, saya Jonathan dari iNews Portal. Ini ada cuplikan di media sosial, ada ahli IT dari Timnas Amin mengatakan bahwa Sirekap ini sebenarnya nggak berfungsi. Yang berfungsi itu situng yang maksudnya hanya dialihfungsikan dari situng 2019. Respon dari KPU gimana? Apakah ada bantahan? Bisa dibaca ulang? Diabstraksikan ulang coba. Jadi ahli IT dari Timnas Amin menyebut Sirekap itu hanya merupakan alih fungsi dari situng di tahun 2019. Mungkin KPU ada tanggapan. Oh, gitu ya. Kasih. Alih fungsi ya. Soalnya tadi bacanya kan itu nggak punya fungsi gitu. Lebih bagus situng. Baca awalnya kan gitu ya. Iya, tidak berfungsi. Iya kan gitu. Tapi oke, makasih. Iya. Kita catat ya. Makasih. Sekarang ke Republika ya. Republika dulu. Selamat sore Pak Ketua, Mas Komisioner. Saya Bayu Republika mau nanya terkait Sirekap. Ini kan udah 12 hari sejak hari pemungutan suara. Kenapa sampai sekarang itu update yang data yang munculnya itu belum 100%? Di DKI juga kan kemarin sempat terakhir berhenti di tanggal 22 pukul 23.00. Terus beberapa hari kemudian terus update lagi, cuman beberapa hari ini cuman di DKI cuman 1% gitu Mas. Sementara kalau dibandingin dengan aku cari pembanding di kawalpemilu.org itu di DKI udah 85%
data yang masuk. Tadi kan DKI. Yang aku awal. fokus di DKI. Oh iya. Oke. Cuman di Sirekap masih 71%. Ini kendalanya apa, update-nya kok lama? Itu aja sih. Terima kasih. Itu aja, Mas. Oke. Terima kasih, Mas. Dari Republika selesai. Sekarang ke Media Indonesia. Selamat sore Mas Hashim, Mas Melas, Mas Derajat, dan petinggi-petinggi yang lain. Masih mau Terima kasih Mas, saya dipanggil Mas. Yang lain manggil saya Bapak soalnya. Biar muda. Mau lanjut soal PSU di Malaysia, di Kuala Lumpur tepatnya. Ini terkait aturan dasarnya kan kalau di PSU, di Undang-Undang Pemilu dan PKPU mungkin turunannya 10 hari dilaksanakan, dan sementara ini sudah lewat dari 10 hari. Mau bertanya aja Mas, ini apakah KPU menyiapkan dasar hukum yang baru untuk melaksanakan itu, untuk mencegah persoalan hukum atau sengketa hukum yang akan timbul nantinya gitu? Apakah ada koordinasi dengan Bawaslu untuk biar nggak dimasalahkan lagi atau seperti apa? Terus jadwalnya apakah sudah ada Mas tahapan berikutnya? Ini katanya dimulai dari pemutakhiran data pemilih. Seperti itu aja, makasih. Ya, makasih Mas Aka. Cukup ya dua itu ya, Mas PSU ya. Silakan sekarang pikiran rakyat ya. Oke. Selamat sore, Bapak-Bapak Komisioner KPU. Nama saya Rizky dari Pikiran Rakyat Media Network. Saya ingin bertanya soal data anomali Pilpres ya. Nah, data anomali Pilpres ini apakah udah diberitahukan sebelumnya kepada ketiga pasangan calon? Ada klaim dari Timnas Amin kemarin pada tanggal Senin kalau nggak salah. Mereka bilang di Sekretariat Koalisi Perubahan bahwa ada 3,5 juta yang dihapus oleh KPU pada tanggal 15 Februari itu di TPS 6 Kelurahan Waikanan kalau nggak salah di Pesawaran. Iya, Kabupaten Pesawaran itu Timnas Amin belum dapat pemberitahuan resmi. Klaim dari mereka. Nah, apakah dari 100.000 TPS ini apakah udah dapat pemberitahuan sebelumnya gitu kepada ketiga paslon, dan juga apakah ada koreksi bersama-sama? Kan kita ketahui pada tahun 2019 itu KPU datang langsung ke PPK atau ke PPS untuk mengoreksi bersama-sama lah soal data anomali tersebut. Itu aja. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih. Yang ini khusus yang ini ya, 3,5 juta itu ya. Dari Kumparan. Ya. Terakhir. Baik, terima kasih Bapak Komisioner KPU. Saya Fadlan dari Kumparan. Izin Pak terkait dengan website di pemilu 2024.kpu.go.id ini, situsnya ini untuk jamnya atau waktunya ini update hingga saat ini. Namun untuk pergerakan progres dari hasil TPS-nya masih di mentok 77%. Apakah ini sudah diupdate kembali ataukah memang masih mentok di situ aja menunggu PSU dan lain-lainnya begitu? Terima kasih. Oke, yang Kumparan ya, terima kasih. Yang jelas kalau ini saya juga buka. Ini update yang paling aktual. Jadi misalnya versi 26 Februari tahun 2024 pukul 16 menit ke 1 detik ke 59 itu update terakhir. Jadi datanya kita nggak bisa bohong kan, itulah datanya. Kecuali nanti misalnya sore ini apakah ada update lagi, yaitu akan juga pasti mengalami perubahan. Tapi kita konteksnya untuk Sirekap bukan di sini, nanti ada yang mau disampaikan Pak Ketua terkait dengan bagaimana perkembangan rekapitulasi yang sedang berjalan di PPK, dan kalau kemudian selesai itu munculnya seperti apa. Dan sebagian kecil setelah dari PPK kan tadi 5.000-an sekian kan untuk hampir semua jenis pemilihan kan. Nah kemudian ada sebagian yang kemudian rekapnya dilakukan di kabupaten kota, dan itu bukti otentik berupa data itu ada di sana semua. Itu yang poin utamanya. Soal nanti yang 3,5 juta, begini, sorry Mas, 3,5 juta itu langsung waktu itu ada salah satu wakil redaktur di Metro TV yang kebetulan kenal saya itu tanya itu, dan memang buktinya di satu TPS, jadi tidak membutuhkan kecuali datanya di banyak TPS ya, 100.000 TPS dengan total 3,5 juta, enggak, itu satu TPS yang kemudian keliru ketika diunggah apa adanya itu udah benar, tapi ketika dikonversi itu keliru angkanya anomali lebih dari DPT ya, ratusan kan,
lebih dari 300. Nah, tapi begitu dikoreksi di tingkat kabupaten kota, kan koreksinya di kabupaten kota, di adminnya KPU, itu kemudian pencatatannya itu kan misalnya paslon A, paslon 1 gitu dapat 46, kemudian paslon 2 dapat 100 berapa, kemudian paslon 3 dapat berapa gitu, itu digabungin di satu itu. Jadi angkanya 3,5 juta gitu loh. Itu sih sebenarnya koreksinya. Dan kemudian ya tentu karena pertanyaan itu, kalau pertanyaan yang muncul adalah anomali yang lebih dari DPT, itu kan banyak kasus dan kemudian diselesaikan dengan proses yang selama ini juga kami update, misalnya sampai sekarang kan 154.000 sekian TPS kan yang kami update dari tanggal 15 Februari sampai sekarang. Nah, tapi karena itu angkanya langsung 3,5 juta, turunnya kan jauh kan, dari 31% jadi 25% itu. Dari kalau nggak salah 11 juta atau 13 juta turun jadi 9,8 juta waktu itu. Nah, itu kami beri atensi khusus. Makanya kami periksa dan detail segala macam sampai kemudian kronologis peristiwanya. Itu yang kemudian kebetulan saya yang mencari, karena komunikasi awalnya kan dengan saya sampaikan di grup pimpinan dan oleh Pak Idam disampaikan ke publik. Di situ klarifikasinya. Jadi itu murni kasusnya di satu TPS, gitu loh. Bukan kemudian di banyak TPS. Tapi nanti kita bisa respon lebih lanjut yang urusan ini ya. Terima kasih. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Mas Melas, terima kasih teman-teman jurnalis. Dari berbagai macam pertanyaan ini kalau kita buat klaster ada dua ya. Yang pertama soal Sirekap. Kemudian yang kedua soal pemungutan suara ulang, pemungutan suara lanjutan, dan pemungutan suara susulan. Yang pertama saya mau bahas untuk yang Sirekap dulu. Yang pertama, pada dasarnya teman-teman KPPS setelah memfoto formulir C hasil plano di TPS yang ada angka talinya itu kemudian dikirim ke data center KPU. Dan kemudian dari situ dibaca oleh sistem atau Sirekap itu dan kemudian dipublikasikan fotonya dan juga angka hasil pembacaan dari foto tersebut. Itu diupdate terus. Namun demikian, sebagaimana saya sampaikan pada tanggal 15 Februari 2024 yang lalu, by sistem atau secara sistem sebenarnya bisa membaca kalau ada angka hasil konversinya itu anomali. Kenapa? Kalau di dalam negeri, per TPS itu kan maksimal pemilih 300. Begitu ada angka perolehan lebih dari 300, pasti anomali. Maka kemudian oleh sistem diklaster. Yang sudah terlanjur terpublikasi, tetap terpublikasi. Kemudian yang terklaster anomali, kemudian kita lakukan koreksi-koreksi. Dan setiap kali ada anomali, secara publik kami sampaikan melalui konferensi pers ini. Perkembangannya seperti apa sampai dengan hari ini. Jadi kami tidak memberikan informasi secara tertulis kepada peserta pemilu, baik itu partai politik, pasangan calon presiden, wakil presiden, ataupun DPD sebagai peserta pemilu. Tapi setiap perkembangan, kalau ada data anomali dan kemudian kita koreksi, selalu kami sampaikan perkembangannya lewat konferensi pers, yang siaran persnya kita sampaikan juga kepada, atau press release-nya kita sampaikan juga kepada teman-teman jurnalis. Perlakuan kami sama, semuanya juga demikian. Jadi semuanya melalui informasi publik yang kita sampaikan melalui siaran pers dan juga konferensi pers. Yang kedua, soal update tayangan yang angka hasil konversi pembacaan foto. Itu beberapa waktu yang lalu kan kita tunda dulu untuk tayang, karena setiap kali unggahan foto itu naik atau terkirim, itu secara otomatis kemudian akan terbaca. Kemudian kita publikasikan secara bertahap yang angkanya sudah sinkron. Bagi yang belum sinkron, kemudian kita cek ulang dan kemudian kita koreksi sebagaimana yang kami sampaikan tadi datanya. Supaya tampilan publikasinya juga tidak menimbulkan problem ketika dibaca atau diakses oleh berbagai macam pihak. Sehingga kemudian kemarin agak tersendat itu karena kita cek ulang kalau sudah clear, sudah sama atau sudah sinkron, baru kita unggah supaya tidak kerja dua kali. Demikian ini yang urusan Sirekap ya. Kemudian
ada juga unggah formulir C hasil yang kosong misalkan. Ada beberapa formulir yang diunggah tapi ada bagian-bagian yang kosong. Nanti akan kami periksa kembali dan kemudian kami usahakan untuk bisa diunggah. Jadi kami juga membuat kebijakan bagi teman-teman anggota KPPS misalkan ya yang belum sempat memfoto atau kualitas fotonya kurang bagus, itu kemudian ketika rekap PPK, kotak suara kan dibuka nih. Prosesnya rekapitulasi di PPK itu adalah kotak suara dibuka, kemudian yang digunakan untuk basis menghitung dalam rekapitulasi itulah formulir C plano yang difoto itu. Nah itulah kemudian diberi kesempatan untuk teman-teman KPPS memfoto ulang supaya kemudian terdokumentasi semua, sehingga hal-hal yang katakanlah belum masih blank atau masih kosong itu nanti kita sebisa mungkin kita lengkapi. Nah yang berikutnya saudara sekalian, perkembangan ya, unggahnya sampai sekarang masih pada angka 77% tadi yang kami sampaikan. Jadi secara bertahap kita pelan-pelan untuk mengunggah kalau hasil koreksinya sudah selesai. Dan kenapa sampai di 14 hari ke depan setelah tanggal 14 Februari angkanya masih di angka sekitar berapa 77,51%. Saya kira patut kita syukuri karena sudah naik pada angka segitu. Karena begini teman-teman sekalian, Sirekap pertama kali digunakan, ini sekaligus menjawab ya apa perbedaannya situng dan Sirekap. Di pemilu 2014 dan pemilu 2019, sistem informasi hasil penghitungan suara atau sering disingkat atau disebut dengan situng, itu mekanismenya kira-kira begini. Ini ada formulir yang C plano, yang ada angka teli-teli itu disalin dulu di formulir yang ukuran kuarto. Itu ada dua salinannya. Satu salinan yang kemudian ini dijadikan dasar untuk menyalin yang akan disampaikan kepada saksi-saksi peserta pemilu yang hadir dan juga untuk Panwas TPS. Satu lagi yang salinan untuk nanti dibawa ke kantor KPU Kabupaten Kota, scan-nya di kantor KPU Kabupaten Kota, dan kemudian dikirim ke data center KPU Pusat. Itu 2014 dan 2019, yang di-scan adalah salinan, dan yang menyekan di tingkat KPU Kabupaten Kota. Nah perkembangannya kemudian tentu kita evaluasi ya. Sekali lagi yang namanya menyalin dari formulir plano ke kuarto itu pasti ada potensi salah tulis, salah jumlah, salah hitung dan seterusnya. Maka kemudian mulai Pilkada 2020 KPU mengembangkan atau menggunakan atau memperkenalkan Sirekap, sistem informasi rekapitulasi hasil penghitungan suara. Model atau metode yang digunakan adalah aplikasi Sirekap oleh teman-teman KPPS itu di-download di handphonenya masing-masing, dan di dalam handphone itu, pinjam handphonenya satu, di-download di handphone, dan kemudian di handphone itu setelah ada aplikasi Sirekap, di dalam aplikasi Sirekap ada fungsi foto. Jadi fungsi foto yang digunakan itu bukan foto yang sudah embedded atau sudah nempel di handphone, bukan ya, tapi fungsi foto yang ada di Sirekap. Disitulah kemudian difoto, dan kemudian hasil foto itu sebagaimana sudah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu yang kita tayangkan di situ, kalau belum sesuai atau tidak sesuai kemudian ada fungsi edit. Sesuai atau tidak sesuai itu hasil pembacaan dengan angkanya. Ada fungsi edit untuk pemilu anggota DPR di provinsi, DPD Kabupaten Kota, dan DPD. Tapi untuk pemilu presiden tidak disediakan menu edit, supaya apa adanya aslinya seperti itu. Kalaupun toh nanti ada yang belum sesuai, admin yang kita berikan akses untuk melakukan koreksi atau fungsi koreksi itu di KPU Kabupaten Kota, tidak di KPPS. Ini semuanya dalam rangka untuk katakanlah menjaga keaslian apa adanya yang di TPS itu yang diunggah. Sehingga seperti yang tadi disampaikan oleh teman
pikiran rakyat ya, yang soal kok angkanya jutaan tadi itu kita temukannya hanya di satu TPS. Saya katakan, saya sampaikan berkali-kali bahwa begitu angkanya melampaui 300, itu pasti anomali, karena pemilih maksimal 300. Katakanlah partisipasinya sampai dengan 90% misalkan, 90% kali 300 sekitar 270 orang. Maka pokoknya kalau begitu ada angka melampaui angka 300 pasti anomali dan sistem mengenali. Nah begitu ada angka yang anomali itu kita cek sebetulnya pembandingnya apa, hasil konversi ini. Pembandingnya kita lihat unggah form C hasil yang kemarin sudah kami sama-sama kita tunjukkan, sama-sama kita perhatikan. Jadi yang kita gunakan adalah kalau di Sirekap ya, kalau angka konversinya yang dipublikasikan itu tidak tepat, maka kita rujuk, kita cek pembandingnya adalah foto. Foto ini bagaimana? Dan foto ini sebagaimana formulir C hasil plano TPS yang itu dalam kotak suara, yang ketika rekap di tingkat kecamatan itulah yang dibuka dan dibacakan, yang dijadikan rujukan. Nah, saya lanjutkan, bedanya situng dengan Sirekap di situ. Jadi kalau Sirekap ini yang difoto itu adalah formulir C plano. Itu adalah formulir pertama kali yang digunakan untuk mengadministrasikan hasil perolehan suara. Jadi begitu ketua KPPS buka surat suara, dibuka sah untuk paslon nomor sekian, itulah pertama kali dicatat di formulir C plano. Angkanya pakai angka tali itu, misalkan dapat 1, begitu sampai 5 di garis miring gitu kan, sehingga itu ukurannya 5. Nanti 5 lagi seperti itu. Dan kalau yang salinan tidak ada lagi angka talinya. Kalau salinan sudah angka dan huruf. Yang dibagikan atau disampaikan kepada saksi di TPS adalah salinan yang ukurannya kuarto maupun kepada pengawas TPS. Namun akses Sirekap web ini kan juga bisa diakses oleh semua partai politik, semua peserta pemilu, bahkan calon. Maksudnya calon itu begini, peserta pemilu DPR dan DPRD kan partai politik. Calon-calonnya kan yang namanya saksi di TPS kan saksinya partai, bukan saksinya calon. Kalau calon nggak bisa mengakses dokumen langsung di TPS, ya mengaksesnya lewat Sirekap. Nah soal penilaian apakah Sirekap membantu atau tidak, bermanfaat atau tidak, silahkan dikomentari. Kami kalau dia komentar kami kan dikira mengklaim subjektif lah, silahkan saja. Nah semoga saja teman-teman jurnalis yang di sini juga mengikuti perkembangan itu, apakah yang hasil angka tayangan hasil konversi maupun unggah form C hasilnya itu. Nah bahwa ada beberapa TPS yang kalau dibuka unggah formulir C-nya belum ada, sehingga angka konversi hasilnya juga belum ada, memang dalam antrian sebelum kita tayangkan, kita koreksi, kita cek dulu, kalau belum sinkron, maka kita koreksi. Tapi yang kita unggah terus adalah foto formulir C hasilnya itu plano kita unggah terus. Tapi hasil konversinya kita unggah secara bertahap setelah melalui verifikasi yang berlapis-lapis itu. Saya kira itu yang berkaitan dengan Sirekap. Nanti perkembangannya kita sama-sama saksikan di layar. Yang kedua, soal pemungutan suara ulang, pemungutan suara susulan, dan pemungutan suara lanjutan. Kalau dibuat klaster, nanti kami buatkan ini lagi ya, detailnya ya. PSU karena apa, itu di berapa TPS, daerah mana, kemudian yang PSL itu karena apa, PSS karena apa. Yang misalkan ya, seperti karena ada banjir sehingga kemudian tidak bisa dilanjutkan, kemudian karena ada kerusuhan seperti yang di Paniai itu, kemudian yang distribusi logistiknya terlambat di beberapa kabupaten kota di Papua, itu bukan PSU namanya. Ada yang masuk kategori pemungutan suara lanjutan, jadi sudah digelar tapi belum bisa dilanjutkan sehingga dilanjutkan. Kemudian ada yang PSS, pemungutan suara susulan, karena belum digelar sama sekali, kemudian disusulkan di hari-hari berikutnya. Kalau PSU itu pada dasarnya sudah digelar,
tapi kemudian ada beberapa problem. Misalkan ada pemilih yang tidak berhak, lalu menggunakan hak pilihnya di situ dan seterusnya. Kalau PSU ini sebagian besar, atau kalau boleh dikatakan tidak semuanya gitu ya, itu berdasarkan rekomendasi dari Panwas dan juga Bawaslu. Nah, berdasarkan itu kemudian dibuat kajian, dan teman-teman yang memutuskan apakah PSU atau tidak adalah KPU Kabupaten Kota setempat. Sehingga dengan begitu KPU Kabupaten Kota yang terkena atau ada PSU itu tentu harus melalui proses diskusi dengan teman-teman Bawaslu, situasinya bagaimana dan seterusnya. Termasuk tentang batas akhirnya itu kan pemungutan suara ulang adalah 10 hari setelah hari pemungutan suara. Kalau pemungutan suaranya itu 14 Februari, hari Rabu, maka kesempatan paling akhir adalah 24 Februari 2024. Sehingga seperti kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, sebelum dilaksanakannya PSU, kami sampaikan konfres seperti ini perkembangannya, itu batasnya. Yang sering kemudian kami mendapat katakanlah ada problem, dan kemudian kita komunikasikan antara KPU dengan Bawaslu, sebagaimana yang pertemuan kemarin itu diantaranya begini, bagaimana kalau rekomendasinya itu datangnya H-1 sebelum batas akhir. Kalau ternyata ada proses untuk mengundang pemilih, menyiapkan logistiknya dan seterusnya, itu yang kita bicarakan dengan teman-teman Bawaslu. Nah, kesimpulannya adalah kalau ada situasi rekomnya mepet-mepet ya katakanlah H-1, dan kemudian dari segi kesiapan dan segala macam tidak mungkin dilaksanakan, maka kemudian diharapkan teman-teman KPU Kabupaten Kota yang mendapatkan rekomendasi pemungutan suara ulang itu kemudian menjawab surat Bawaslu, diberikan penjelasan mengapa kemudian tidak dapat dilaksanakan pemungutan suara ulang kalau surat rekomendasinya itu tiba H-1 sebelum 24 Februari atau bahkan pada 24 Februari atau sudah melewati 24 Februari. Nah, khusus untuk situasi yang pemungutan suara Kuala Lumpur, ini saya bicara soal batas waktunya dulu ya. Ini termasuk kategori yang luar biasa, tentu tidak bisa digunakan ketentuan yang H+10 hari itu. Karena apa? Satu, yang direkomendasikan untuk pemungutan suara ulang itu metode pos. Metode pos surat suara oleh PPLN Kuala Lumpur dikirim kepada pemilih itu jadwalnya tanggal 2 sampai 11 Januari 2024. Kapan pemungutan suaranya? Begitu pemilih menerima surat suara bisa langsung nyoblos dan dikirim balik ke PPLN. Nah, kemudian yang kedua, yang direkomendasikan untuk pemungutan suara ulang adalah kotak suara keliling, metode kotak suara keliling atau metode KSK. Itu di Kuala Lumpur dilaksanakan 2 tahap. Jadi kotak suara keliling di Kuala Lumpur ada 136 KSK. Untuk KSK, kotak suara keliling nomor 1 sampai 92, itu digelar pada 4 Februari 2024, penyelenggaraan pemungutan suaranya. Untuk kotak suara keliling atau KSK nomor 93 sampai 136 itu digelar pada tanggal 10 Februari 2024. Ini kalau dihitung H+10-nya kan sudah jauh melampaui. Apalagi kemudian rekomendasinya pemungutan suara di Kuala Lumpur dimulai dari pemutakhiran data pemilih. Itu artinya apa? Setelah kita periksa bersama-sama keyakinan tentang validitas dan kualitas daftar pemilih DPT di Kuala Lumpur tidak meyakinkan ini dalam pandangan teman-teman Panwas Kuala Lumpur. Sehingga apa? Seperti disampaikan Mbak Dian tadi, kemudian surat suara ini terutama metode pos menjadi tidak jelas terkirimnya dan segala macam. Misalkan begini Mbak Dian dan juga teman-teman jurnalis, pemilu 2019 ini kan PPLN mengirim surat suara metode pos melalui pos Malaysia. Dikirim kemana? Ke alamat yang tersedia, alamat pemilih maksud saya. Kalau alamatnya tidak jelas, pasti ditentu sender. Surat suaranya kembali lewat pos ke PPLN. Artinya belum dicoblos karena belum diterima oleh pemilih. Kenapa belum diterima? Ya karena alamatnya tidak jelas. Bagi yang diterima oleh pemilih, itu kemudian pemilihnya akan mencoblos dan kemudian kirim balik melalui apa? Melalui pos
ditempatkan di dalam amplop yang disiapkan oleh PPLN. Jadi tidak menyiapkan sendiri, sudah otomatis disiapkan, tinggal kirim aja, semua biaya pos ditanggung oleh PPLN atau KPU. Nah faktanya 2019 ditemukan di satu tempat ada surat suara metode pos dalam karungnya pos Malaysia yang waktu itu viral, videonya dicoplosi sendiri. Dan kemudian sebelumnya saya ditugaskan ke sana 2019 dan tidak bisa diakses karena sudah di polis lain oleh polisi Malaysia. Nah karena sampai dengan penghitungan suara tidak bisa diakses ya kemudian tidak dihitung. Tapi jelas-jelas menjadi sesuatu yang aneh karena apa? Mestinya diterimanya alamat sendiri-sendiri masing-masing alamatnya pemilih. Tapi kok dalam apa itu namanya karung dalam jumlah banyak ya. Pemilu ini pertanyaannya siapa yang bisa mengakses itu ke kantor posnya misalkan. Tapi faktanya kan barang itu ada di luar. Nah yang 2024 video-video juga bertebaran juga kan, yang di situ ada karung-karung yang isinya yang tulisannya pos Malaysia juga, yang isinya surat suara dan kemudian ada beberapa orang yang di situ dalam video mencoblosi sendiri caleg tertentu dan capres tertentu. Sampai sekarang yang waktu itu kami sampaikan ditelusuri oleh Panwas sampai sekarang belum dapat diketemukan. Ya. Tetapi faktanya begini, surat suara yang return to sender itu banyak sekali. Nanti kami update jumlahnya karena ini kan kami sedang menurunkan tim ke Kuala Lumpur untuk menelusuri itu semua untuk memastikan lalu pemutakhiran data pemilih akan dimulai dari mana dan seterusnya. Kemudian ada di dua tempat itu yang kira-kira begini. Ada di sebuah kantor pos Pucong ya di Kuala Lumpur. Itu ada orang datang bawa karung pos Malaysia isinya surat suara dihantar ke kantor pos. Pertanyaannya kok bisa ada orang bawa apa namanya karung tulisannya pos Malaysia isinya surat suara pos dihantar ke situ. Mestinya kan nggak ada situasi ini. Mestinya by pos semua kan satu-satu oleh kantor pos Pucong lalu ditahan, diinformasikan kepada PPLN dan ini nggak bisa diakses. Maksudnya nggak bisa diakses itu begini. Ini kan aneh, anomali. Mestinya terkirim lewat pos tapi kok terkirim dalam bentuk karung. Lalu ada juga di peristiwa yang lain ada orang pakai seragam pos Malaysia menghantar karung pos Malaysia yang isinya juga surat suara. Seingat saya agak lupa jumlahnya ya, tapi sebagian itu sudah dicoblos, sebagian masih utuh. Artinya masih dalam amplop yang alamatnya alamat nama pemilih dan alamat pemilih itu. Nah ini kan keanehan-keanehan atau anomali, kenapa surat suara dalam karung pos Malaysia bisa berada di luar dan dipegang atau dalam penguasaannya pihak yang tidak berwenang. Berdasarkan itu teman-teman sekalian, Mbak Dian, maka metode yang akan digunakan untuk pemungutan suara ulang di GL adalah walaupun ya yang direkom untuk PSU metode pos, tapi ke depan untuk pemungutan suara ulangnya itu akan menggunakan dua metode TPS dan metode kotak suara keliling. Kemarin ketika praktek pemungutan suara kotak suara keliling di Malaysia tanggal 4 Februari dan 10 Februari, kita juga meminta, kita kirimkan surat supaya pemilih yang hadir menggunakan kotak suara keliling itu difoto wajahnya dan ID-nya, paspor atau KTP atau apa difoto untuk memastikan bahwa orang yang hadir itu ada di dalam daftar pemilih. Kalau enggak nanti kan orangnya enggak ada tapi suaranya ada. Itu untuk menghindari situasi-situasi seperti itu. Nah, ini kita sedang mempersiapkan segala sesuatunya termasuk data informasi pemilih yang hadir di metode TPS pemungutan suara di Kuala Lumpur tanggal 11 Februari 2024 supaya nanti yang sudah pernah hadir metode TPS kan tidak masuk dalam daftar pemilih untuk PSU.
Situasi ini pernah kita alami di dalam negeri, misalkan ya Pilkada Kabupaten Sampang, seingat saya 2018, nanti tolong dicek kalau saya salah. Kemudian Pilkada Kabupaten Nabire 2020 kemarin situasi COVID, yang itu oleh Mahkamah Konstitusi diputuskan hasil pilkadanya dibatalkan dan harus diulang dimulai dari pemutakhiran data pemilih. Jadi kalau situasi seperti ini, maka ketentuan tentang H+10 setelah coblosan juga tidak dapat digunakan, dan itu sudah kita bicarakan dengan Bawaslu bagaimana landasan hukum yang tepat untuk dilakukan pemungutan suara yang melampaui batas waktu tersebut, karena kan mulai dari pemutakhiran data pemilih. Sementara ini, tapi masih sementara ini ya, pada intinya targetnya adalah rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPLN-GL harus sudah selesai sebelum rekap nasional selesai. Jadi direncanakan, nanti kami pastikan lagi, kami sampaikan lagi kepada teman-teman kalau sudah ada keputusan. Ini gambaran awalnya. Rencananya untuk pemungutan suara metode kotak suara keliling, PSU ya, PSU kotak suara keliling kan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024. Kemudian untuk metode TPS-nya akan digelar pada hari Ahad atau hari Minggu, tanggal berapa? 10 ya? 10 Maret. Yang KSK-nya Sabtu 9 Maret 2024, untuk metode TPS-nya hari Ahad 10 Maret 2024. Yang KSK begitu selesai, kan ini kotak suaranya keliling nih, ada KPPS-nya, ada petugasnya yang awal. Selesai kemudian disampaikan ke PPLN, sehingga besok harinya kalau pemungutan suara sudah selesai metode TPS, maka penghitungannya akan dilaksanakan bersamaan dengan metode TPS, sehingga diharapkan sampai dengan tanggal 12 Maret sudah ada rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk PPLN Kuala Lumpur, sehingga nanti bisa melengkapi laporan rekapitulasi untuk pemilu luar negeri. Sampai hari ini PPLN seluruh dunia dari 128 PPLN itu yang sudah hadir di kantor KPU, sudah ada 36 PPLN dan sudah siap mengikuti rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara yang akan kita mulai hari Rabu besok tanggal 28 Februari mulai jam 9 pagi, dan rekapitulasi dimulai dari rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu di luar negeri yang sudah selesai dilakukan rekap, dan tentu akan dihadiri oleh saksi dari masing-masing peserta pemilu, yaitu peserta pemilu presiden, wakil presiden, kemudian peserta pemilu partai politik, dan peserta pemilu saksi dari peserta pemilu perseorangan calon DPD. Juga dihadiri oleh Bawaslu dan DKPP dan juga stakeholder yang berkaitan dengan kepemiluan. Dan tentu saja teman-teman jurnalis juga bisa meliput, karena namanya juga rapat pleno terbuka, sehingga siapapun bisa mengakses. Tapi tentu saja untuk masuk ruangan, karena ada keterbatasan ruangan, nanti oleh tim Biro Humas ya disiapkan ID untuk liputan rekapitulasi, dan tentu saja untuk memudahkan komunikasi kita semua, sebagaimana yang sudah tentu pemimpin redaksi atau pemimpin media teman-teman sekalian memberikan surat tugas atau surat mandat siapa yang ditugaskan untuk liputan di situ untuk memudahkan komunikasi kita. Saya kira itu respon dari saya. Selanjutnya teman-teman televisi, kameramen bisa geser dulu kameranya supaya bisa menyaksikan tayangan yang ada di layar sana. Oke, ya. Oke. Saya nanti ke sana ya, teman-teman ditata dulu ya.